Assalamualaikum semuanya sekaligus. Nah, kali ini mau nginfoin ada tempat yang enak buat ngadem. Ya udah pasti kalau tempat yang ngadem itu kagak jauh dah dari pegunungan. Dan kali ini ya kita beramai-ramai mendatangi tempat wisata tersebut karena kita mau tidur di kebun, main asak-asakan di kebun sambil nikmatin pemandangan-pemandangan yang emang kagak ada di daerah Bekasi. Namanya itu Barusan Hill. Lokasinya itu masih gutekan daerah Ciwidey, daerah Bandung Belasonan dikit dah. Kalau udah dikata Ciwidey, sekitarannya udah pasti tempatnya ya dingin, sejuk. Kali ini camping di Barusan Hill itu ngajak empok, ngajak abang, dan juga ponak-ponakan serta anak-anak ponakan. Jadi ya cucu-cucu juga pada ngikut ya kali ini kita camping. Dan romananya itu pada sekeluarga, itu pada demen-demen banget tuh lihat lingkungan camping. Kagak pada diem, pada tawa gitu. Gimana kagak pada senang. Bikin gubuknya di pinggir kobakan. Kobakannya di tengah ada patung. Patungnya itu gambarnya Putri Duyung. Jadi begitu buka pintu tenda langsung itu kelihatan itu pemandangan. Kobaknya enak, cakep. Terus juga ada bebek-bebekan di situ. Cuman kalau kita mau naik bayar, itu keren, gratis tuh bebek-bebekan. Terus kalau malam-malam tuh bebek-bebekan ternyata dicancang, diikat pakai rantai. Jadi malam-malam kita juga nggak bisa naikin itu bebek-bebekannya. Masang tendanya itu di pinggir kobak, nembir banget itu. Kalau aja meleng dikit itu merosot itu ke kobakan langsung jebur itu. Makanya kalau bawa anak kecil kudu hati-hati. Kalau kagak jungkir balik itu bocah itu. Karena emang kagak ada jaronya itu kobak bebekan itu. Jadi kobaknya junggleng banget, terus kagak ada jaronya. Jadi kalau pada bocah pada serakatan itu, bocah-bocah kecil dijamin dah ngusruk itu. Makanya kalau camping di mari, kita sebagai orang tua kudu jagain tuh anak-anak, terutama bocah-bocah kecil yang belum pada ngerti, yang kagak bisa diem, pada kemelekeran aja. Karena tempatnya memang bikin bocah itu pada demen ayab-ayaban, kagak bisa diem, pada lari sono lari sini, gajah-gijik sono gajah sini, ngalor ngidur, ngetan ngulon gitu. Kagak bisa diem dah urusannya dah. Jadi kudu hati-hati kita sebagai orang tua kalau bawa bocah. Di Barusan Hill banyak kobak buat berenang juga banyak di sono. Ada 2 kalau nggak salah tuh tempat kobakan. Satunya buat pada bocah, anak kecil pada ngobak, ada prosodannya. Satunya lagi buat orang-orang yang gede deh tuh. Tapi kalau rumahnya orang gede kagak berani di tempat yang berenang orang gede. Kalau mau orang gede ya udah langsung aja mandi bareng sama bocah. Kalau emang kagak bisa berenang, biar girang situ udah main air mulu tuh. Bocah pada mandi, kagak yang pada mau naik, pada ngebak aja di air, pada mbak-mbakan itu. Tertawa sama tawa sini. Terus kita orang tuanya nyuruh naik, kagak dihiroin, didiemin baik kita. Kan main dah tuh anak pada. Nah, kobakan ini bukan buat tempat mandi ini. Ini kobakan cuman buat lihat-lihatan doang. Di tengahnya itu ada pelataran. Di tengah pelatarannya itu ada patung Putri Duyung lagi mbaplang aja dia.
pakai tudung tuh, kata Pak Tudung kayaknya tuh. Ada gambar bintang warna kuning. Jadi idep-idepan ini yang punya bikin kayak tempat main, bikin bunderan di tengah-tengah kobak gitu. Dan kobaknya pun ikannya banyak ternyata situ. Ada ikan emas, ikan jair nila, ikan serwat juga kali ada tuh. Ikan anak gabus, ikan buncirit, boncelan, kocolan. Gabusnya juga kayaknya ada itu. Terus juga itu ada tempat mainan bocah tuh yang mainnya di njot-njot itu, bebek-bebekan itu, pada ngambang. Kita main bebek-bebekan tuh, tapi takut dikatain sama orang-orang itu, tua bangka, masih mau main bebek-bebekan aja. Jadi kita cuma ngeliatin aja tuh, orang pada main bebek-bebekan, pada genjut-genjut, warawiri muter-muterin itu patung Putri Duyung yang lagi dangak aja gak capek-capek itu patung. Kalau yang punya penyakit tujuh keliling, ini jangan dilihat ini. Ini kita punya kapal-kapalan terbang ke atas. Kalau kata orang vertikal gayanya. Ini kalau kita pelengin aja bisa 7 keliling ini mata ini. Sambil kita pelototin, waduh, bisa jatuh kita nih kalau begini. Coba ada tuh, lihat itu. Ada kebun beundak-undak, ada pohon-pohonan, ada rumah pada bersusun gitu. Kalau kata orang sana namanya terasering, rumah yang beundak-undak, udah kayak tangga. Jadi kalau dari pegunungan begini nih, enak aja udah bawaannya. Pohon teh juga ampar-amparan gitu. Pengen nyobain itu teh, kita petik ujungnya, mau direbus. Tapi katanya kagak enak, kudu dijemur dulu, dikeringin tuh pohon tehnya baru bisa buat ngeteh. Zaman sekarang mah enak, kita ngeliatin pemandangan itu, kita pelengin, ada kapal-kapalan, jadi bisa ngeliat dari atas itu, kagak perlu helikopter lagi kita itu ngeliat pemandangan nih. Coba dah tuh liatin itu ada jalanan, ada motor kecil, batu setitik, ada pohon daunnya warnanya merah itu, apa pink tuh, pink kayaknya tuh. Terus ada rumah orang kaya tuh kayaknya tuh, rumah villa itu. Pengen di situ, kayaknya pemandangannya mahal itu. Jadi kita bikin gubuk aja di samping kobak. Nah, tuh ada kolam renang nih. Ini kolam renang ini kolam renang buat orang gede. Kayaknya gambarnya tuh gambar yin dan yang itu. Kayak film-film orang sono nih, matanya sipit itu, gambar yin dan yang. Nah, yang kalau yang ini nih, ini kolam buat bocah ini. Yang bocah pada ileran gitu. Yang bocah belum pada bisa berenang. Yang bocah takut kedalaman, takut tenggelam gitu kan. Ini pada mandi di sini bocah nih. Bisa main prosodan situ tuh. Kalau orang tua mah malu mandi di situ. Saya katain sama bocah. Tuh belakangan itu ada taman-taman yang dikejar itu. Cakep banget itu, warna-warni. Kalau buat foto-foto enak banget di situ tuh. Tuh di samping kobak tuh ada gubuk-gubukan panjang itu, bagi ntar gelar tikar itu situ. Bukan makanan itu, masakan ikan peda itu enak banget itu. Bau buntelan itu di situ, wah enak banget tuh. Pokoknya di sono kagak ada bosan, ada asal melek mata itu semuanya hijau pemandangan itu, kagak dengan warnanya merah. Jadi sayang kalau ngedip di sono itu, jadi kudu dipelengin tuh lingkungan. Karena kalau pulang ke Bekasi udah kagak nemu lagi yang begini tuh. Coba itu lihat tuh, gunung tuh lagi berjejer itu, lagi kayak orang lagi tidur miring itu. Bukan karena udah kukul itu, di bawah ada kebun teh. Terus ada lagi dong yang jumbleng itu kayaknya lembah, terus naik lagi ada pegunungan lagi. Gimana kagak enak di sono gitu. Mata adem banget, pohonan kayak gitu pada tuh. Pohonan tinggi-tinggi pada ampar-amparan, pada hijau. Kagak ada yang pada ngerantingin. Ada daunnya semua itu. Kagak ada yang pada ngerontogin daunnya. Apa karena sana hujan mulu, apa karena dingin ya. Jadi pohon pada subur. Kagak ada yang pada kering tuh pohon. Nih, ditompo nih pohon deketin tuh. Udah, pohon apa baik ada di situ pohon itu. Nah, kalau di bawahnya itu di samping kobak itu ada panggung buat mentas di situ. Jadi kalau kita bawa
rombongan itu kumpul di bawah tuh yang warnanya agak ke abu-abuan coklat itu batu mau itu padang-padaran itu enak itu kalau buat ada acara gitu, ada panggungnya, ada kegoakan gitu, kan nyanyi deh tuh. Kita kalau orang pada gerah, nah sebenarnya ada kobak dah tuh, nyebur aja di situ udah nggak apa-apa deh tuh. Bentar dipelantongin, diserampangin sama yang punya. Nah, kobak buat main bebekan lagi dimandiin. Tempat mandi udah ada tuh, ada 2 malah. Kalau udah di Barusan Hill itu keluarga kagak pada mau pulang, pada betah-betah banget. Romananya mau nginep lagi di sono. Emang kagak pada begawe apa gitu. Dasar pada romananya tempat yang adem, sejuk, banyak mainan, banyak kobak-kobakan buat berenang, buat ngobak. Apa kagak pada mikirin pulang? Apa kagak pada gebah? Ayo pulang. Romananya masih aja tungkulan aja kagak baru mau bergerak. Kan main dah, kan main. Kalau tempatnya begini nih, itu bawaannya pengen gegaras mulu itu, gegaras, kopi, sama ngebako itu. Makanya keluarga datang ke tempat ini nih, ke Barusan Hill, itu pada bawa makanan yang buat dimasak di sono. Jadi ada jengkol, yang nanti digoreng itu, udah banyak hangat-hangat kita makan itu. Kalau enggak ya diadukin tuh jengkolnya, sisa-sisanya itu biar lebih enak gitu. Juga sayur asam sono, nanti hangat-hangat gue dimakan bareng sama jengkol. Ada ikan teri juga tuh, terinya teri asin, nanti digoreng itu teri itu, direbus dulu air hangat biar terlalu asin, diirisin serai itu, asin, cabai, bawang, lari garam, kita kasihin tuh. Terus goreng itu campurin, ya, sumrah banget itu. Nyambel ternyata kagak, ya udah gede tuh sambal, bikin sambal buang, salamnya juga kagak ada. Mau makan situ yang hijau-hijau ternyata bukan buat buang penggerandutan mulu, enak dimakan. Ya udah akhirnya ya pernah makan itu. Cuman kasihan romananya yang kagak doyan jengkol, kita terpaksa aja kita tuh bawa ayam yang titik di bawah itu, potongin bawa balik ntar baru makan yang kagak doyan jengkol. Kalau bangsa kita mah sama ayam nggak ngaruh di sini. Enaknya tuh sayur asem dan asin sama jengkol, biar udah sedep banget udah. Ini buat ini makan di sana. Kalau camping di mari, kalau memang kita kagak bawa makanan, kagak usah takut. Itu di sebelah kobak itu ada warung 2 biji di situ tuh. Itu ada jualan makanan merah kusut, mie yang kalau dilempengin itu diulur panjang banget itu, bisa buat main dayutan, udah kayak Punoyon. Jadi kagak usah takut, datang aja kemari, makanan tinggal mesen itu ada. Yang penting duitnya bawa, jangan kagak bawa duit. Mentang-mentang ada warung sono kagak bawa duit, mau ngapain emang? Mau minta kagak boleh, tempat wisata. Harganya pun kagak mahal sono, masih standar harganya. Jadi kagak perlu bawa sebuntelan duit, ya bawa secukupnya aja lah. Bawa gepok gitu bawa. ATM kagak ada di sini, jadi bawa duit mentahnya aja, segepok 2 gepok dah. Kalau ke Barusan Hill ini yang masih daerah Gutakan Ciwidey, kalau kita bawa mobil kudu hati-hati dah. Karena kalau kita ke sono yang namanya daerah pegunungan udah pasti jalannya tuh ndul-ndulan. Entar dibelok, entar dinanjak, entar diturun. Udah gitu begitu turun belok lagi. Karena agak kelihatan, jadi kudu hati-hati, jangan sambil ngomong nyetirnya. Fokus ke depan gitu. Kalau fokus ke depan ya takutnya belokan lurus. Nah, kalau udah lurus dah nyungsep deh tuh. Tuh juga banyak motor di sono, jadi kudu hati-hati kalau mau kemari, terutama si supir. Jangan kebanyakan makan, kenyang. Kalau udah kenyang ntar mata ngelenggut dah. Kalau udah ngelenggut, udah beres urusannya tuh. Nah, coba tuh liatin tuh. Nih, kita mau liatin deketin ya. Nah, tuh ada mobil 3 tuh, sebelahnya ada tenda.
pas banget kan itu kan ya, di samping Kobak. Walaupun tempat rada-rada miring, rada-rada junglang, tapi emang Lebak itu paling enak itu. Jadi pemandangan dapat gitu, ada Kobak, mobil juga deket naruhnya di belakang tenda. Jadi kita mau ngapain juga enak tuh, belah tenda ada kamar mandi, tuh kita bisa ngapain sudah tuh. Ya kamar mandi pasti buat gituan lah, MCK lah itu di situ. Terus sebelah kamar mandi itu ada warung tuh, ada 2 biji. Nah, kan enak banget tuh, coba. Kalau di tempat begini nih, malam-malam itu bawaannya mau nabun aja itu. Jadi kita memang udah nyiapin ya, udah nyiapin kayu buat nabun di sono gitu, bawa tangkringan itu kan. Kemudian malam-malam kita bikin tabunan itu, tuh tatal kita susun yang rapi tuh, kita cacak dulu biar tipis, biar gampang dibakar. Kita nggak pakai minyak, udah langka minyak. Jadi kalau kita dibakar begitu, itu bawaannya itu udah menyindik aja itu. Ada yang kita mau sindik itu. Ternyata ponakan bawa ubi. Ubi kita garang aja tuh di tabunan itu. Kalau kata orang benar namanya api unggun. Terus ubi kita tambus, taruh tuh di pinggiran yang tatal kita paling pada bakar gitu. Anget. Habis itu anget kita makan itu, makan ubi anget-anget. Sebelahnya kopi. Kopinya kopi pahit itu karena ubinya ubi mateng, ubi manis itu, ubi lembu itu. Jadi ya bari ngopi malam-malam, terus mbako bari pongkoh lah, enak banget itu. Di pinggir Kobak bikin tabunan, bakar ubi, ngopi sambil mbako, sambil kongkoh. Udah kagak ada batasan udah tuh, udah waya apa juga mata melek aja bawaannya gitu. Ini Romananya yang punya ini kebun, ini diidep aja itu, dibikin tulisan tuh, tulisan Barusan Hill di pinggir Kobak, gede banget tuh. Jadi kita gitu bisa baca, kita ejak deh tuh, baba aruru baru, sen barusan hill, jadi Barusan Hill. Jadi Barusan Hill tuh di belakang patung Putri Duyung. Tadi kita menyari tuh air mata Duyungnya, kagak nangis bro, digodain banget itu, udah galak-galakin ya. Patungnya kagak nangis pisan. Dasar patung lah, kagak ada anta pisan. Kalau kita lihat ke depan itu tuh kayaknya cakep banget ya, hijau banget itu. Ada Kobak, ada parkiran, ada rumputnya, pohon, kontes pada bundak-undak. Urusannya emang kalau di sini tuh bawaan udah endah aja, udah endah. Tinggal kita bawa perlengkapan itu, bawa perabotan yang memang buat di sono gitu kan ya. Jadi kita ngongkon, kita bawa perabotan yang memang yang buat romannya cocok di sono gitu. Terutama yang bisa dianget-angetin gitu, biar makannya enak. Karena kagak ada bosannya sono, nyiplak aja bawa, nyiplak gitu kan. Ada apa-apa disikat, ada apa-apa digayemin gitu, makan di dalam tenda. Pokoknya kagak bisa diem itu mulut itu. Urusannya ngunyam aja, ngunyam mulut itu. Jadi ya kudu bawa yang bisa di lebok di sana, kudu digarasin. Utamanya aja kecil makanannya itu, jangan bawa yang gede-gede. Kerupuk juga kayaknya kurang cocok, diredingin kerupuk. Bawa itu yang makanan dimakan panas gitu. Jahe digado, enak kali. Sama kalau ada tuh bejigur itu di situ enak itu. Kalau bejigur cocok banget tempatnya dingin, terus minum bejigur. Sebelahnya kopi, nemu gitu. Bandrek, wah iya, sekarang kagak bawa bandrek ya. Kalau ada bandrek abah tuh lebih enak lagi tuh. Tambah pas banget daerah situ kita kalau minum bandrek. Tinggal tuh itu ada yang minuman coklat, ada yang minuman hitam kopi, ada juga ada jahe susu juga ada tuh yang putih di situ tuh.
Pokoknya udah yang begitu-gitu tuh bawa aja dah kalau kita mau camping di Barusan Hill. Kalau kagak dibawa nyesel nantinya. Karena itu emang enak banget tempatnya gitu. Tempatnya dingin, pasti kita benar-benar hangat. Terutama kopi dah, jadi kagak. Kalau bandek mah nyarinya di sono gitu kan. Bejigur juga ada susah bikinnya. Untuk kudu pakai santan segala, kudu pakai gula Jawa gitu kan, gula merah. Pokoknya apa yang kita pengen di sono daerah dingin itu bawa dah. Kita buntel aja, dibuntel taruh di mobil, udah bawa ke sauna. Coba itu pelengin itu, ada kebun teh bundak-undak, ada pohon 1-2, ada rumah genteng yang warna-warni. Kan enak banget kalau diliatin, rumahnya adem hatinya doang nih. Kayaknya kagak punya duit tuh sih, kayaknya betah ini hidup ini. Asal makanannya ada. Tuh rumah pada berjejer tuh. Tapi nggak sunggal bulakan ada rumah gitu. Ini rumah di sini banyak, sebenarnya rada-rada kurang. Jadi ada berkomplok-komplok gitu di rumahnya. Semuanya rata rumah. Malum tanahnya pada kagak ada rata. Tapi kalau memang kagak rata ya susah bikin rumah. Kalau ada yang tanah rata baru pada ngumpuk di rumah bikin gitu pada. Jadi Barusan Hill ini kagak jauh dari rumah orang-orang gitu, rumah-rumah penduduk. Jadi kagak iseng kita kalau camping di sini. Yang namanya kalau udah subuh itu orang pada terhim itu, pada terhim. Terhim kagak mungkin bahasa Sunda, pasti bahasa Arab terhimnya gitu. Jadi kita paham daripada bangun. Ntar orang gak lama orang ajan pada saut sono saut sini. Jadi kagak iseng kalau camping di sini. Bawaannya tempatnya enak dan juga di pegunungan, dan kita juga alarm alaminya ada. Itu orang ajan supaya kita bangun pada sembahyang itu subuh. Kagak bisa kelewat karena banyak yang ajan di sono. Cuman kalau di daerah dingin kudaannya gede. Itu walaupun musola masjid ampar-amparan di sekeliling gitu, ajan kencang-kencang banget itu romananya itu pendek kukul lagi, itu selimut udah menaik selimut lagi, udah dibangunin suruh sembahyang. Tapi karena situasinya itu dingin ya banyak yang narik selimut gitu. Pada entar-entaran katanya sholatnya gitu. Nah ini nih pagi nih kita dari malam itu mencari matahari itu dan begini gitu biar hangat badannya. Kalau pagi itu kabut ampar-amparan itu tuh, di mana-mana kabut. Jadi kabut itu menutupi pemandangan. Tapi memang begitu kabut, dari pegunungan pasti ada kabut. Bekasi mah ada kabut, ada gua asap tabunan. Nah ini kapal-kapal yang kita tinggi ini kita bikin naik ke atas. Kita mau nyari matahari gitu kan. Romannya mataharinya masih malu-malu menongol. Padahal kita mau ngiat buat ngangetin badan. Tuh di sela-sela gunung matahari nongol tuh. Paranin pakai kapal-kapalan tuh pakai drone biar ngeliat matahari. Habisnya romannya malu-malu dia nongol. Tuh dia nongol di antara belahan gunung sambil gunung yang diselimutin awan. Kagak ada di sini di daerah Bekasi mana. Di daerah kita ini paling ada Gunung Sahari, Gunung Agung, ya elah loh. Gak ada anda urusannya. Ini ada gunung beneran tuh, ada matahari. Jadi itu masih kecil, masih zaman sekolah ya saya di Madurasa. Kalau gambar itu gambar gunung, belah tengahnya itu ada matahari, terus ada jalanan, ada gubu-gubu kan ya, ada sawah-sawan, ada kali gitu, ada burung-burung mawan berterbang di langit. Jadi ingat masa kecil di sini. Pada akhirnya walaupun kagak pada mau pulang, walaupun udah digebah juga pada tungkulan, ya kita kudu beberes juga gitu. Akhirnya kita sekeluarga kumpul itu di tengah Kobak, ada pelataran bundar di kita ngelilingin Putri Duyung gitu. Ya sambil perpisahan lah sama Putri Duyung gitu. Karena kita udah mau pulang udah
udah kelar urusannya di sini. Udah tidur di kebun, udah makan di kebun, udah begini di kebun, nabung di kebun gitu kan. Udah main gobak-gobakan, main larian, main peter-peteran, main oyok-oyokan, main udah-udagan, main kejar-kejaran itu di situ. Akhirnya ya kita ya pamit juga dah gitu kan. Ya namun juga kita numpang kebenaran doang. Jadi ya umpamanya ada salah-salah kata emang kagak ada anta, ya mau dimaafin dah ya maafin ya. Udah abing.